Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah analisis real dengan judul teorema 6.3.3 yaitu aturan L-Hospital 1 dengan dosen pengampu Ibu Rusi Ulfa Hasana MPD. Sebelum kita memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Inayah Rizky Kaisarani dengan NIM 0305181049. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya di kelas Pendidikan Matematika 2 dan di semester 7. Sekarang saya berada di semester 7. Buku yang digunakan untuk menjelaskan judul di atas ini adalah karya dari Bartle dan Donald, di mana judulnya adalah Introduction to Real Analysis 3rd Edition. Ya, oke, ini daftar isi. Yang pertama adalah teorema 6.3.3. Di sini nanti saya akan membuktikan aturan L-Hospital 1. Oh iya, untuk sekedar informasi saja, aturan L-Hospital terbagi menjadi dua, yaitu aturan L-Hospital 1 dan aturan L-Hospital 2, di mana aturan L-Hospital 1 atau L'Hopital 1 dia berbentuk tak tentu 0/0, sedangkan L'Hopital 2 dia berbentuk tak hingga per tak hingga. Jadi di sini saya akan membuktikan teorema L'Hopital 1 yang berbentuk tak tentu 0/0. Oke. Introduction, untuk kata pengantar sedikit saja, perlu teman-teman ketahui bahwa teorema L-Hospital atau L'Hopital merupakan perumunan dari teorema rata-rata Cauchy pada 6.3.2 dan teorema Rolle pada 6.2.3 yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, di sini yang saya katakan tadi bahwasanya teorema L'Hopital itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu bentuk tak tentu 0/0 dan tak hingga per tak hingga. Sehingga di sini saya akan hanya membuktikan teorema L'Hopital 1 yang berbentuk 0/0 saja. Baiklah, pembahasan yang pertama, teorema 6.3.3 aturan L'Hopital 1. Nah, di bagian ini kita akan membuktikan teorema 6.3.3 yang dispesifikasikan menjadi dua bagian, yaitu bagian A dan B. Baik, kita masuk ke teoremanya. Di sini dikatakan bahwasannya diberikan A lebih kecil dari B, di mana A lebih kecil dari B itu lebih kecil atau sama dengan min tak hingga dan lebih besar atau sama dengan tak hingga, di mana kedua fungsi f(g)-nya ini terdiferensialkan pada selang terbuka A, B dengan g aksen, ya, g aksen x-nya itu tidak sama dengan 0. Untuk setiap x merupakan himpunan bagian dari selang terbuka A, B serta memenuhi limit dari x menuju A dari sebelah kanan fx sama dengan 0 sama dengan gx. Nah, di sini saya tekankan bahwa nilai limit dari fungsi f dan g itu adalah 0, ya. Maka kedua pernyataan berikut berlaku benar, ya, berlaku benar. Yang pertama, bagian A, jika limit x menuju A dari kanan f aksen x dibagi g aksen x sama dengan L, di mana L itu merupakan himpunan bagian dari real, maka limit x menuju A dari kanan fx dibagi gx sama dengan L. Nah, maksudnya apa? Maksudnya jika turunan hasil jika turunan fungsi dari limit kedua fungsi dari limit, ya, turunannya itu dia bernilai L. Nah, bernilai L. Jadi L di sini adalah nilai limit, ya, nilai limit. Di mana L ini dikatakan merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Nah, jadi nilai limit dari kedua fungsinya itu adalah sama dengan L juga.
Jadi mau kita buktikan bahwa L-nya ini himpunan bagian dari real itu sama dengan L di kedua fungsi. Yang bagian B sama aja, tapi dia bedanya di L ini merupakan himpunan bagian dari min tak hingga dan tak hingga, ya kan. Jadi dari teorema ini menjelaskan bahwa ada dua pernyataan di mana nilai turunan fungsi limitnya itu si L itu merupakan himpunan min tak hingga dan tak hingga, maka nilai limit dari fx-nya itu sama L. Jadi hanya beda di sini aja ya. Nah, bedanya cuma di sini aja. Baik, kita akan membuktikan. Oke. Kita akan membuktikan bagian yang pertama. Dimisalkan f dan g-nya itu terdiferensialkan di selang terbuka A, B dengan A lebih kecil dari B, lebih kecil sama dengan min tak hingga, dan lebih besar atau sama dengan tak hingga. Dan g aksen x-nya itu tidak sama dengan 0 untuk setiap x elemen selang terbuka A, B dan limit fx dan gx itu sama dengan 0 ya. Lalu kita misalkan limit f aksen x dibagi g aksen x nya ini kan sama dengan L, dimana L nya itu merupakan himpunan bagian dari bilangan real yang tadi di sini ya, tadi di sini. Baik, akan kita tunjukkan bahwasannya limit dari fx dibagi gx itu sama dengan L ya. Jadi nilai limit elemen R-nya itu sama dengan L-nya pada limit fungsi ya. Ini kan fungsinya masih asli lah gitu kan, belum ada diapa-apain maksudnya. Jadi kan kalau di sini itu kan udah dituruni ya f aksen, jadi turunan pertama gitu. Baik, di sini A diberikan epsilon lebih besar dari 0. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah epsilonnya positif. Maka terdapat atau kita menemukan deltanya itu positif, di mana itu delta lebih besar dari 0. Sehingga berlaku jika titik x-nya itu lebih kecil dari A, maka x-nya itu lebih besar dari A ditambah delta 1. Nah, akibatnya f aksen x dibagi g aksen x ya, turunan dari f dan g nya itu lebih kecil dari L dikurang epsilon atau lebih besar dari L ditambah epsilon, atau bisa juga kita mengatakannya ini jarak ya, jarak antara si L dengan epsilon, dan ini adalah bertambah, ada jarak atau selisih dan ada penjumlahan gitu. Jadi bertambah dimana L-nya ditambahkan epsilon, jadi seimbang syarat cukupnya. Oke, selanjutnya dikatakan ambil sembarang epsilon positif karena limit dari turunan f dan g-nya itu sama dengan L elemen R, maka didapatlah delta 1 positif. Tunggu. Kok bisa sih tiba-tiba dapat delta 1? Dari mana gitu kan? Oke, sebentar. Dari statement yang saya berikan bahwasannya karena limit dari turunan pertama f dan g itu sama dengan L elemen R, maka ditemukannya delta 1. Nah, kan di sini delta positifnya sudah ada, ya kan? Delta positifnya itu digunakan untuk apa? Nah, delta positif itu digunakan untuk untuk akibatnya yang ini yang kita peroleh tadi itu. Jadi oleh sebab itu dimunculkanlah di sini ada namanya delta 1 ya, delta 1. Maksudnya delta 1 ini adalah pengganti dari delta utama gitu, bahasa
bahasa yang lebih enaknya sih. Nah, jadi ditemukanlah delta 1 positifnya. Maka untuk setiap X lebih kecil dari A dan X lebih besar dari A ditambah delta 1, maka berlaku juga hal yang sama dengan yang ini. Berarti dapat dikatakan delta sama dengan delta 1. Kok bisa? Yang tadi saya jelaskan. Maka didapatlah delta sama dengan delta 1. Baik. Nah, lanjutan bukti dari bagian A ya. Dimisalkan di sini alfa lebih kecil dari beta. Nah, alfa lebih kecil dari betanya ini diperoleh dari si X yang di sini ya. Nah, jadi alfa lebih kecil dari beta ini lebih kecil dari A dan lebih besar dari B. Karena kedua fungsi f dan g-nya itu terdiferensialkan di selang terbuka alfa, beta, dan titik ini kontinu di selang tertutup alfa, beta. Oh ya, untuk selang terbuka ini bisa saja bilangannya itu bilangan tanpa batas ya, maksudnya tidak dibatasi gitu. Sedangkan selang tertutup ini bilangannya itu dibatasi. Nah, seperti itulah perbedaannya. Dan G aksennya itu tidak sama dengan 0 di selang terbuka alfa, beta. Dari titik ini, dari selang ini, dan dari sini, serta ada kata-kata kontinu, maka didapatlah U itu merupakan elemen dari alfa dan beta, sehingga diperoleh. Nah, dari sini mungkin teman-teman gak asing ya, ini merupakan perumunan atau teorema dari nilai rata-rata Cauchy 6.3.2. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengembalikan lagi ingatannya, boleh dibaca-baca buku yang saya berikan tadi. Ada di situ teorema 6.3.2 mengenai teorema rata-rata Cauchy, dan nilai rata-rata Cauchy itu berbicara seperti ini statementnya. Ya, dimana f beta dikurang f alpha dibagi g beta dikurang g alpha sama dengan f aksen u dibagi g aksen u. U itu merupakan elemen alpha dan beta. Baik, selanjutnya pilih betanya itu sama dengan alpha ditambah delta 1. Nah, sehingga berlaku f aksen x dibagi g aksen x sama dengan f beta dikurang f alpha dibagi g beta dikurang g alpha. Nah, dari f aksen x dan g aksen x nya ini lebih kecil dari L dikurang epsilon dan lebih besar dari L ditambah epsilon. Nah, dengan melimitkan persamaan di atas ini, maka untuk alpha menuju A dari sebelah kanan. Nah, perlu diketahui tadi kan dia dari sini ya, limitnya itu X menuju A dari sebelah kanan. Nah, dari sini maka alfanya itu ya, ini seharusnya bisa kita ganti X juga boleh. Boleh juga kita ganti alfa. Terserah gimana enaknya aja. Di sini saya menggunakan alfa ya. Jadi kan X tadi itu menuju ke A dari sebelah kanan ya. Berarti X dan alfa itu sama. Dan X itu sama dengan alfa. Boleh menggunakan X, boleh menggunakan alfa. Jadi gimana enaknya kalian aja gitu. Baik. Di mana alfanya ini menuju A dari sebelah kanan, maka diperolehlah f beta dibagi g beta. Tunggu, kok bisa tiba-tiba jadi f beta dibagi g beta sih? Tapi di atas f beta dikurang f alpha dibagi g beta dikurang g alpha. Dari mana ya? Oke. Dari sini.
di mana diketahui bahwasannya ini di sini kan dikatakan fx dan gx, ya kan, dimana x dengan alfa itu sama, ya kan, berarti di sini f alfa, di sini g alfa. Jadi diperolehlah f alfa itu sama dengan 0 dan g alfa itu juga sama dengan 0. Maka dimasukkanlah ini hasilnya 0, ini hasilnya 0. Maka yang diperoleh adalah f beta dibagi g beta sama dengan f aksen. Maka diperoleh f beta dibagi g beta. Nah, jadi seperti inilah perolehan hasilnya, dimana f beta dibagi g beta lebih kecil dari L dikurang epsilon dan lebih besar dari L ditambah epsilon, dimana f alfa dan g alfanya itu sama dengan 0, atau fx dibagi gx lebih kecil dari L dikurang epsilon lebih besar dari L ditambah epsilon. Untuk titik x lebih kecil dari A dan lebih besar dari A ditambah delta 1 dengan memilih delta sama dengan delta 1. Baik, sampai situ saja bukti dari bagian A. Kita lanjut ke bukti bagian B. Nah, bukti bagian B tadi bahwasannya nilai dari limit turunan pertama fungsi atau kedua fungsi tersebut adalah L, dimana L-nya itu merupakan himpunan bagian dari min tak hingga dan positif tak hingga, ya. Jadi dimisalkan L itu sama dengan positif tak hingga. Nah, jika limit dari kedua fungsi untuk turunan pertamanya itu sama dengan positif tak hingga, maka untuk sebarang M positif terdapatlah U, di mana U itu merupakan himpunan bagian dari selang terbuka A, B, sehingga untuk titik C nya itu merupakan himpunan bagian dari A dan U. Lah, sebentar. Kok bisa kayak gitu sih? Oke, saya akan menjelaskan. Nah, teman-teman bisa lihat dari grafik yang saya buat sendiri. Mohon maaf jika rada jelek ya, karena keterbatasan peralatan dan fasilitas juga. Baik, di sini kan dikatakan tadi bahwasannya si C-nya itu merupakan himpunan bagian dari A, U, dan U-nya itu himpunan bagian dari A, B. Kan, jadi kita bisa tulis berarti titik U-nya itu di antara titik A dan titik B. Jadi seperti inilah grafiknya. Serta C-nya itu merupakan di antara, ya, titiknya di antara A dan U. Maka diperolehlah U itu lebih kecil dari A dan U itu lebih besar dari B. Sehingga dengan demikian maka titik C-nya itu lebih kecil dari A dan lebih besar dari si U, di mana U-nya itu merupakan elemen dari selang terbuka A, B. Baik, sehingga berlaku F aksen C dibagi G aksen C lebih besar dari M, ya. U ini bisa kalian buat juga X, bisa dibuat X atau bisa dibuat U, jadi terserah karena ini hanya masalah variabel aja. Oke. Nah, oleh karena itu untuk X dan delta, nah tadi kan sudah saya bahas untuk teorema yang bagian A-nya, bahwasannya X dan alfa adalah sama, dimana alfanya ini pemisahan dari X gitu. Jadi tidak mengurangi ekstensi dari teorema yang akan dibuktikan.
di mana X dan alfa ini merupakan himpunan bagian dari A, U. Jadi X dan alfa sama dengan C, titik C ya, dimana titik C nya itu merupakan himpunan bagian dari A dan U, sehingga berlaku F beta dikurang F alfa dibagi G beta dikurang G alfa lebih besar dari M untuk setiap alfa lebih kecil dari beta, di mana alfa lebih kecil dari beta lebih kecil dari alfa lebih besar dari G. Karena limit alfa, nah kan di sini diganti nih. Nah, karena limit alfa menuju A dari sebelah kanan F alfa sama dengan limit G alfanya itu adalah 0. Jadi limit F alfa dengan G alfa itu sama-sama 0. Maka dengan cara yang sama, dengan bukti teorema 6.3.3 bagian A, untuk setiap X elemen A dan U diperolehlah F beta dikurang 0 dibagi G beta dikurang 0 sama dengan F beta dibagi G beta lebih besar dari M, di mana M merupakan positif. Untuk setiap beta elemen A, C. Nah, karena M-nya positif sembarang, oh ya, M ini merupakan bilangan lain ya, teman-teman, bilangan lain. Jadi terserah bilangan apa, yang penting dia bilangan lain dari real. Maka limit FU dibagi GU sama dengan positif tak hingga, dimana U ini sama dengan X ya. Nah, selanjutnya jika kita menginginkan limit X menuju A dari sebelah kanan dari kedua fungsi F dan G itu sama dengan min tak hingga, maka dapat diperlihatkan dengan cara yang sama seperti ini yang kita cari tadi. Nah, sehingga diperolehlah limit F G di U sama dengan min tak hingga. Nah, jadi kedua bagian A dan B nya tadi terbukti. Sekian dari saya, terima kasih yang sudah menonton video saya ini, semoga bermanfaat ya ilmu yang saya berikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.